Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Libra untuk pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The Hierophant. The Hierophant muncul hadir sebagai energi pembuka. Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Libra. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, teman-teman. Sebagai energi pembuka, The Hierophant ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencerahan baru, tentang sebuah penaklukan dan penundukan, ya teman-teman. Kemudian hal-hal yang sifatnya spiritualitas juga bagus, artinya hubungan kamu, kedekatan kamu dengan Tuhanmu itu bagus, teman-teman. Ya, nah, jadi memang dengan kata lain sih kalau dikatakan kehidupan kamu saat ini lagi positif-positifnya, ya seperti itu ya teman-teman. Seakan-akan kamu dapat banget dengan mudah gitu loh mencapai apa ya namanya impian, harapan ataupun kamu dapat dengan mudah untuk mencapai tujuan-tujuan yang mungkin selama ini kamu harapkan gitu ya. Oke, banyak kok yang sudah tercapai nih. Jadi dengan kata lain mungkin kamu lebih beruntung daripada orang-orang yang berada di sekeliling kamu. Seolah-olah memang kamu sudah memegang sebuah kunci kendali terhadap apa yang mungkin kamu harapkan gitu teman-teman. Contoh lah ya, ketika kita berbicara masalah bisnis, kamu punya bisnis usaha nih membangun itu. Ya dan kemudian usaha kamu, bisnis kamu tuh cukup cukup maju, cukup terkenal, ya usaha kamu tuh cukup bagus rezekinya teman-teman. Ya, dan kemudian di dalam pekerjaan juga kamu selalu memperoleh kedudukan jabatan yang bagus strategis ya teman-teman. Oke, cukup mapan gitu ya. Oke, kemudian pada kartu kedua aku punya Five of Cups. Ya, ada 5 cangkir. 5 cangkir ini muncul hadir teman-teman. Jadi melihat dari energi kartu kedua ini memang dapat aku akui gitu ya. Ya kalau dikatakan untuk mencapai ke titik ini tentu awal-awal ya cukup menyakitkan gitu. Ya awal-awal ya memang cukup mengecewakan ketika kamu sudah banyak banget merasakan bagaimana liku-liku di dalam kehidupan gitu. Ya, proses yang nggak mudah ketika kamu harus bolak-balik jatuh bangun, ya mungkin sudah kamu lalui. Nah, mungkin juga karena hal-hal tersebut yang membuat tingkat spiritualitas kamu semakin meningkat, semakin kamu sering gagal, semakin kamu banyak terjatuh, teman-teman, kamu banyak belajar dari pengalaman, ya. Sehingga itu yang mungkin membuat kamu kali ini benar-benar kokoh, membuat kamu kali ini benar-benar lebih pintar, ya, lebih bijak, ya, teman-teman, seperti itu. Nah, oke, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Seven of Wands ya, 7 tongkat. 7 tongkat ini muncul hadir teman-teman. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu ketiga ini memang dapat aku akui sih. Ya, kalau dikatakan kamu lagi apa ya proses yang kamu hadapi itu memang sangat sulit banget. Ketika kamu dipenuhi dan dikelilingi oleh begitu banyak ya belenggu-belenggu masalah. Ya dan bahkan mungkin ada juga teman-teman Libra yang lagi mengalami masalah-masalah kehidupan ya teman-teman. Ya, mungkin ini proses awal yang memang cukup sulit dan menyakitkan, tetapi yakin dan percayalah ketika kamu lulus di dalam hal ini teman-teman, maka ya kehidupan yang seperti ini yang akan kamu dapatkan. Ya, oke dan kemudian yang terakhir aku punya King of Pentacles. Ada Raja Koin muncul hadir sebagai energi penutup. Nah, mengenai tentang sebuah peruntungan dan kehidupan kamu, ya. Aku rasa dengan hadirnya kartu keempat ini sudah cukup membuktikan tentang bagaimana keberhasilan kamu, teman-teman, keluar dari semua kesulitan yang ada, masalah dan ujian yang ada. Ya, jadi masalah dan ujian itu akan berakhir ketika kamu memang benar-benar yakin. Ya, ketika kamu konsisten.
ketika kamu terus melangkah, ya artinya jangan berputus asa dengan masalah yang ada. Ingat, Tuhan selalu melihat dengan apapun yang kamu lakukan, teman-teman. Ketika kamu tetap memiliki sebuah tekad, niat, tujuan yang baik, maka semuanya akan lebih baik. Ya, seperti itu. Jadi persiapkan diri kamu nih, teman-teman. Ya, dan bahkan kalau dikatakan hampir semua nanti teman-teman Libra akan sukses berhasil, potensinya seperti itu, teman-teman. Ya, dan ketika mungkin masih berjuang, ya harus tetap semangat. Ya, kebahagiaan sudah menanti kamu, teman-teman. Kemenangan sudah menanti kamu. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Libra dalam pekan ini. Oke, kita akan lihat bagaimana kondisi keuangan kamu nih. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Knight of Swords ya. Ada Kesatria Pedang, teman-teman. Kesatria Pedang muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan atau rezeki dari teman-teman Libra. Jadi memang dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana kamu lagi berjuang saat ini. Aku akui itu, teman-teman. Ya, tentang energi yang menunjukkan tentang bagaimana upaya-upaya tindakan yang kamu lakukan untuk jelas lah ya, agar keuangan itu bisa lebih baik, semakin meningkat, ya kan? Kemudian mungkin juga untuk bangkit dari yang namanya keterpurukan. Ya, sah-sah saja ketika kamu terus melakukan ya hal yang lebih baik, teman-teman. Ya. Nah, kemudian aku punya Six of Wands ya. Ada 6 tongkat, teman-teman. Sebenarnya kalau dikatakan kamu pantas dan layak untuk sukses, ya pantas dan layak untuk itu mendapatkan itu, teman-teman. Apa? Karena memang melihat dari perjuangan kamu gitu. Namun memang tidak dapat dipungkiri loh, ya perjuangan kamu selalu saja ada orang-orang yang mohon maaf selalu menghambat. Ya, ada orang-orang yang tidak suka terhadap kehidupan kamu, berusaha untuk menutup jalan kerezekian kamu. Tetapi aku rasa apa yang mereka lakukan tersebut itu ada sesuatu hal yang sia-sia. Kenapa? Aku punya justice. Justice ini kali menggambarkan tentang sebuah kemenangan, teman-teman. Kemenangan untuk kamu dan kekalahan untuk orang-orang yang selalu berusaha untuk menutup jalan keresahan kamu. Ya, iri dengki terhadap kehidupan kamu. Keadilan, keseimbangan, kestabilan, dan bahkan yang nggak menutup kemungkinan, teman-teman, kemenangan itu berupa apa? Ada rezeki yang berlimpah, ya ada rezeki yang lancar. Jadi tidak ada yang tidak mungkin sih. Karena kemenangan dan keadilan ini berupa bentuk manifestasi atas doa-doa kamu juga yang terkabulkan. Artinya, ada ikut campur tangan Tuhan di sini, teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra, aku rasa sih kamu harus selalu bersyukur ya. Gitu loh ya, berkat perjuangan kamu, pada akhirnya kamu juga bisa merasakan sebuah kehidupan yang lebih baik, semakin baik ya di bulan Juni ini. Ada rezeki yang berlimpah ruah ya, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu ya. Aku punya Four of Swords ya, 4 pedang, ada Knight of Wands, dan aku punya The Hermit, teman-teman. Mohon maaf untuk teman-teman Libra yang saat ini sudah berumah tangga. Memang saat ini rumah tangga kamu terlihat cukup rumit, ya, cukup rumit. Cukup rumitnya di sini adalah ketika kamu nggak menyangka gitu ya, teman-teman. Nggak menyangka kok dia berubah secepat itu. Dia berubah secepat itu. Ketika mungkin kamu mengenal dia selama ini orang yang perhatian, penyayang, ya penyabar, dan semua yang mungkin kamu lihat, kamu ketahui tentang dia itu semuanya hilang, teman-teman. Ya, ternyata kalau melihat dari energi ini sih, itu ada kaitannya loh dengan hadirnya pihak ketiga, teman-teman yang berusaha untuk memisahkan kamu dengan dia. Mohon maaf, ya. Dan di sini ada The Hermit, seperti ada magic, ada guna-guna yang membuat dia itu menjadi terpengaruh, ya. Jadi apa yang harus kamu lakukan, teman-teman? Ketika ada magic yang dikirimkan, maka kamu harus kembalikan juga kepada Tuhanmu masing-masing, ya. Kamu harus pasrah, ikhlaskan segala sesuatunya terhadap Tuhan masing-masing, biar semesta bekerja dengan cara sendiri, teman-teman. Ya, mungkin dari tindakan kamu, ya kamu harus lebih memperbanyak apa, zikirkah, meditasikah, doakah, ya, teman-teman itu untuk membantu melancarkan juga sih sebenarnya.
Oke, tetapi memang niatnya tulus, ikhlas ya. Mudah-mudahan Tuhan memberikan jalan yang terbaik untuk masalah rumah tangga kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang berpacaran. Nah, pada kata yang pertama, aku punya 9 of Pentacles. Ada 10 of Pentacles dan aku punya The Tower, teman-teman. Ya, melihat tentang bagaimana hubungan berpacaran kamu, teman-teman. Hati-hati juga nih, ada pihak ketiga nih yang mulai datang nih, mulai mendekat ya, teman-teman. Mulai mendekat ingin menghancurkan kehidupan asmara kamu. Sepertinya dia tertarik banget dengan energi dari pasangan kamu. Ya, terlihat mungkin lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya. Jadi itu yang menjadi salah satu target incarannya loh, teman-teman. Ya, dan di sini ketika kamu tidak benar-benar waspada, ya bisa jadi hubungan kamu akan benar-benar berakhir di sini, teman-teman, karena adanya pengkhianatan, karena adanya datangnya pihak ketiga ya. Jadi harus ya benar-benar waspada deh, ya. Jangan terlalu mudah percaya juga gitu, teman-teman. Tetapi jangan mudah juga terlalu cemburu. Ya itu juga nanti bakal memicu sebenarnya. Ya artinya tetap melihat tentang bagaimana dia, gitu, tentang kegiatan dia, gitu ya teman-teman. Aku rasa itu penting. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Libra yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, pada kata yang pertama aku punya 3 of Pentacles, 3 koin. Kemudian aku punya 6 of Pentacles, 6 koin. Dan aku punya kartu koin kembali, teman-teman. Ya, ada Queen of Pentacles. Melihat tentang bagaimana energinya ya, teman-teman. Ini bikin merinding banget loh, ya. Tetapi kenapa dia datang ketika kamu mungkin sudah sukses? Ya, sudah sukses baru dia datang. Seseorang yang pernah meninggalkan kamu, mengecewakan kamu, teman-teman. Dia kembali, ingin kembali kepada kamu. Ya, ataupun ketika kita berbicara terkait dengan hal yang lain, ya bisa jadi seseorang tersebut selama ini kamu dekati tetapi dia tidak memberikan sebuah respon yang positif untuk kamu. Tetapi kenapa? Ketika kamu sudah sukses berhasil, dia datang. Ya memang sih tidak dipungkiri teman-teman, semuanya pasti ingin yang terbaik. Tetapi ketika semua didasarkan hanya karena faktor, ya sesuatu hal gitu ya teman-teman. Karena mungkin kamu sudah menjadi kaya, sukses, kamu lebih cantik, lebih tampan, itu yang membuat seseorang kembali mendekati kamu. Jadi kan ini sesuatu hal yang harus dan patut diwaspadai nih, teman-teman ya. Jangan sampai kamu mudah terpengaruh untuk hal tersebut. Ya, oke, jadi mungkin seperti itu deh teman-teman ya untuk kehidupan asmara. Kali ini memang kamu harus lebih selektif. Ya, harus lebih selektif. Jangan terlalu terburu-buru banget ya teman-teman. Yang ditakutkan adalah ketika tidak selektif, ya ujung-ujungnya kembali kecewa ntar ya. Dimanfaatin doang ntar. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman. Libra yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya 7 of Swords, Knight of Cups, dan aku punya 2 of Wands ya. Oke, teman-teman. Melihat tentang bagaimana kedekatan kamu dengan seseorang, yang aku lihat memang kamu lebih lagi dekat dengan lebih dari satu energi ya. Bisa 2 ataupun 3 ya, kita katakan seperti itu teman-teman. Sehingga itu yang membuat kamu memicu adanya sebuah kebimbangan dan keraguan nih. Mana nih yang terbaik, mana nih yang harus kamu pilih. Oke, aku akan mencoba melihat satu demi satu teman-teman energi ya. Dari kedua energi yang mungkin saat ini lagi kamu dekati ataupun lagi dekat dengan kamu teman-teman. Ya, artinya 50-50 nih. Satu sisi energinya positif dan berkomitmen, dan di satu sisi hanya ingin manfaatin kamu doang. Nah, ini memang ini sebuah pilihan yang cukup sulit nih. Karena mungkin awalnya semua terlihat baik. Ya, kamu belum melihat bagaimana mereka aslinya gitu teman-teman. Apakah tulus atau modus nih? Ya. Jadi untuk mendapatkan memperoleh jawaban yang tepat, aku rasa di sini kamu memang jangan terburu-buru banget gitu lah teman-teman. Artinya ya sambil mengenal terlebih dahulu tentang bagaimana nih, apakah memang benar nih tujuannya baik atau enggak kepada kamu. Terlihat tentang bagaimana sikapnya ke kamu, ke keluarga kamu, tentang bagaimana perjuangan dan pengorbanannya. Itu cukup membuktikan nanti seseorang tersebut benar-benar tulus atau berkomitmen tidak dengan kamu, teman-teman. Ya, dan kemudian yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk selalu mengikuti kata hatimu. Ya, niscaya, teman-teman, ya kamu akan memperoleh pilihan yang tepat. Oke, next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir
yang akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Libra dalam pekan ini. Nah, aku punya tanggal 13, 31, 29, 26, 14, 22, tanggal 1, tanggal 10, 11, 16, 21, tanggal 7. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.